Ini sudah benar-benar kayak saudara, sama hubungan sama keluarga saya, sama orang tua saya juga dekat. Kemarin habis bakar-bakar juga di kampung Kebumen sana tanpa ada saya. Beliau luar biasa Bapak Ibu, karena dari tahun 2015 itu kita udah terbiasa sama-sama Bapak Ibu, dan beliau ini yang saya tahu pertama adalah orangnya amanah, jujur, kerja keras, hujan-hujan jam 1 malam pakai mantel untuk melayani member antar produk, itu biasa banget. Nah itulah beliau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di bawah naungan Macan Nusantara dengan founder Bapak Ujang Komarudin, Anda berada di satu grup, satu tim, satu motor penggerak yang sangat tepat sekali. Siap-siap saja Bapak Ibu, asal Anda fokus, komitmen, konsisten, Anda semuanya jangankan kaisar, maestro adalah hak Anda semuanya. Siapa di sini yang baru pertama kenal sama saya? Banyak banget ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Arman Maulana. Saya tinggal di Kota Gudeg. Siapa yang pernah ke Kota Gudeg? Kemarin ya. Gubuk saya di Green Hill Residence nomor 222. Bapak Ibu semuanya, ketika ke Yogyakarta silakan singgah ke gubuk saya. Rumah saya mewah, mepet sawah, tengah-tengah sawah itu Bapak Ibu. Siapa yang pernah berkunjung ke rumah saya? 1, 2, 3 gitu ya. Pokoknya cari aja di Sherlocknya. Kalau pas ke Jogja, Green Hill Residence, pasti langsung nyampe. Ciri-cirinya perumahannya itu depannya ada patung Buddha gede, ada 7. Maju dikit ada pos satpam, tanya aja sama satpam, tahu nggak rumahnya Arman? Pasti langsung diarahkan. Melurus aja, belok kiri, belok kanan, ada masjid tinggi banget di situ. Nah, pas tikungan itu namanya Arman Maulana, rumahnya yang nomor 2222. Kalau bingung, pokoknya ciri-cirinya itu di depannya itu banyak mobil mainan katanya. Kenapa? Karena mobilnya jarang, bahkan di perumahan itu sekali berkapolda, kan tetangga saya banyak pejabat di situ. Itu jarang pakai mobil yang seperti saya pakai. Mohon maaf, ini bukan sombong, cuma pamer aja ya. Ada warna hitam, warna putih, warna mewah, warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada motor X-Max, ada motor gede Harley, ada Rubicon, ada mobil yang kuda itu, kuda lari itu. Nah itu pasti nggak salah, itu pasti rumahnya Arman Maulana. Maksudnya saya cerita seperti ini bukan sombong, cuma sedikit pamer bahwa sekitar 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, bahwa saya ini adalah memutuskan menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha. Kenapa saya ngambil keputusan untuk menjadi seorang pebisnis atau pengusaha? Karena sebelumnya saya juga seorang pekerja sebagai seorang debt collector. Tahu FIF? Saya kerja di situ, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Orang bilang begitu, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. 1 bulan gaji 3 juta udah gede banget, 1 tahun gaji 36 juta, bukan 360 juta ya, gitu loh. Itu saya udah rasakan. Setelah itu saya adalah saya seorang pekerja profesional, seorang debt collector profesional, narikin yang motornya telat udah 3 bulan, 4 bulan, tak narikin semuanya. Satu ketika saya sebut bahwa saya adalah seorang debt collector yang berhasil motornya juga ditarik sama debt collector yang lain maksudnya. Akhirnya saya putuskan saya beralih profesi, dan awalnya pun tidak mudah, tetapi saya mencoba untuk komitmen. Apapun keputusan yang sudah saya ambil, saya lihat teman-teman ada yang luar biasa sukses, semuanya usaha, semuanya bisnis. Akhirnya saya ikut-ikutan bisnis, dan di situ Bapak Ibu asam garam luar biasa. Setelah bisnis ternyata hidupnya makin sengsara, teras awalnya saja karena masih pola proses adaptasi Bapak Ibu. Tetapi dari bisnis, jualan baju ini itu segala macam, ternyata tidak ada bisnis yang semudah bisnis di industri network marketing Bapak Ibu, sampai akhirnya hari ini berdirilah sebuah perusahaan yang namanya adalah PT Bangun Insan Sukses Amanah.
Kenapa saya meyakini bahwa saya banyak belajar Bapak Ibu, ternyata perusahaan pola strategi pemasaran network marketing kalau di Eropa di sana sudah sangat berkembang luar biasa. Saya punya komunitas, salah satu teman Mr. Zohan itu di Malaysia, itu di usianya masih 35 tahun. Kala itu Bapak Ibu, kemarin saya baru ketemu di Jakarta sama Pak Bambang juga. Itu di tahun 2010 rata-rata penghasilannya itu sudah di atas 10 miliar rupiah Bapak Ibu. Itu industri network marketing, multi level marketing. Dia itu pendidikannya juga biasa-biasa aja, tapi dia putuskan masuk ke dalam perusahaan itu betul-betul dia itu mau belajar. Jadi dia nganggap perusahaan yang dia ikuti itu, karena memang dia itu basicnya tidak kuliah, ini adalah tempat kuliah saya. Kalau teman-teman saya pada kuliah 5 tahun kemudian S1, setelah itu sibuk tadi pekerjaan, saya ingin membuktikan kata mentor saya, Johan, kamu kuliahnya di sini 5 tahun, kamu tidak lagi cari pekerjaan, tetapi hidup kamu levelnya sudah benar-benar naik level. Ternyata dia bisa buktikan betul, dia punya penghasilan miliaran dari industri network marketing. Mungkin dia terkesan di rumah saja, keluarnya awalnya keluar luar biasa. 1 bulan juga cuma tunaikan maintenance kewajiban, katakanlah dia 1 bulan belanja 1 juta. Tapi dalam 1 hari itu sebenarnya dia bisa transaksi kontaineran barang. Nah itulah yang namanya kerja cerdas. Itulah yang namanya membangun sebuah sistem. Saya banyak termotivasi dari teman-teman seperti itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa di bisnis network marketing biasanya yang paling sukses itu adalah anak-anak muda. Betul nggak? Betul nggak? Tidak betul juga. Walaupun ada seorang anak muda seperti Mas Johan pun bisa sukses luar biasa, gitu loh. Tapi saya berapa tahun yang lalu ada teman-teman dari Tokyo, dari Jepang itu pada datang juga mampir ke rumah. Dia itu ternyata kalau di Jepang itu pensiun itu rata-rata umur 60. Ketika dia seorang kerja di pemerintahan atau di pabrik, setelah keluar kerja dia baru membuka lembaran baru dia berbisnis. Dan di Jepang ternyata rata-rata orang bisnisnya setelah umur 60 tahun mereka pada menjalankan network marketing yang di Indonesia disebut dengan multi level marketing. Ada tahu? Ada yang datang pakai token gitu, tapi dia menunjukkan dia punya prestasi dari bisnis, rata-rata bisa punya penghasilan di atas 1 miliar. Seorang mbah-mbah, kakek-kakek kalau di Indonesia budayanya kadang-kadang orang setelah pensiun kolesterolnya naik, asam uratnya naik, setelah itu stroke, setelah itu mati. Banyak seperti itu. Artinya banyak yang putus asa seperti itu. Tapi orang Jepang, Bapak Ibu, setelah pensiun, itu justru semangatnya luar biasa, seolah seperti burung dilepas dari sarangnya langsung bebas menghirup udara segar seperti itu. Dan dia dengan sukacita, dengan senang hati, keputusan apa yang diambil, misalnya bisnis A, misalnya bisnis bisa, ya udah dia betul-betul syukuri, nikmati. Pada semua orang dikabarkan bahwa hari ini saya punya usaha, bisnis, contoh kopi bongkar, diceritakan, siarkan kemana-mana. Jadi setelah dia ambil keputusan itu bergabung, bisnis ini dia nggak pikirkan, tapi dia sedekahkan, informasikan kemana-mana. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ternyata apa yang dia lakukan juga dilakukan oleh tim-timnya. Akhirnya makin berkembang. Akhirnya begitu dia umur 90 tahun, kalau orang Jepang itu rata-rata umur masih bisa 100-an tahun Bapak Ibu. Begitu dia meninggal dunia, bukan meninggalkan utang, tapi meninggalkan warisan. Makanya di Jepang itu rata-rata orangnya kaya-kaya gitu loh. Makanya dunia membuktikan bahwa orang tua itu juga seperti kelapa, makin tua santannya makin matang. Betul nggak sih? Jadi Bapak Ibu semuanya yang hari ini, tapi di sini saya salah ruangan, nggak ada yang usianya di atas 50 tahun. Tampaknya ini masih umur 23, 25, 26 gitu kan. Gitu loh. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi mau tua, mau muda itu nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Yang membuat orang betul-betul bisa survive sukses besar itu adalah kembali ke dirinya. Dia serius atau tidak.
dia punya mental juara atau tidak. Karena kalau orang mau berbisnis dimanapun, dia tidak punya mental juara, baru ditolak sekali, asam uratnya kambuh. Pak Ujang telepon, kok sekarang udah nggak aktif? Iya, asam urat saya lagi kambuh gitu kan. Artinya sejuta alasan untuk dia itu tidak melakukan gitu loh Bapak Ibu. Makanya tadi saya sudah sekali dengan kata-kata Mang Ujang bahwa kunci sukses di bisnis ini, kuncinya lakukan presentasi sehari 3 kali. Sedikit saya buka cerita ya. Waktu saya 1 menit atau 2 menit sih, Pak Ujang? Flashdown. Jangan fokus pada tulisan kopi, apa ini, bakul kopi, naik haji. Jangan fokus pada tulisannya Bapak Ibu. Satu hal, kalau Anda fokus, Anda pasti bisa naik haji. Itu pasti memang Bapak Ibu. Dan insya Allah ini bukan cuma omongan doang, tapi sudah jadi kenyataan juga Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau saya lihat wajah Anda yang muslim, insya Allah setahun, 2 tahun paling lama naik haji plus semuanya. Ini yang terbaru ini informasinya di Indonesia untuk naik haji itu butuh waktu yang reguler berapa tahun Pak? 69 tahun. Terus antriannya berapa puluh tahun? 24 tahun. 24 tahun. Nah sekarang misalnya Bapak usianya 60 tahun, berarti umur 80 tahun, 84 tahun baru naik haji. Ya. Jadi naik hajinya digotong sama cucunya gitu. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa Anda berada di kendali yang tepat. Hari ini saya berbicara, insya Allah bukan hanya asal bicara. Network marketing, saya pengalaman kalau dulu saya kerja levelnya itu paling mentok itu paling 36 juta 1 tahun. Begitu saya jalankan level marketing dengan serius Bapak Ibu, 1 tahun saya bisa punya penghasilan 10 kali lipat, ratusan juta. 1 tahun saya bisa punya penghasilan 1 miliar, 1 tahun pernah penghasilan 5 miliar, pernah 7,5 miliar dalam 1 tahun, dan pernah 15 miliar penghasilan saya per tahunnya Bapak Ibu. Dan itu modal. Sehingga hari ini saya biasanya berani ngomong pelodok bahwa kenapa sih ada perusahaan di luar sana yang baru dibuka, launching aja belum, tutup. Baru 6 bulan, Pak Arifin baru tembus motor, tutup. Kanan sekian kiri, belum dicairkan, perusahaannya sudah kokot, betul nggak? Ada nggak seperti itu? Ya. Saya tahu faktor-faktornya. Pertama, ownernya tidak pengalaman. Yang kedua, ownernya tidak amanah. Yang ketiga, ownernya tidak punya visi yang besar. Yang keempat, dia cuma mau cari keuntungan sendiri. Nah, makanya saya benar-benar ngomong sama administrasi keuangan ya, karena memang perusahaan kita ini ada berapa macam bonus? 3 macam bonus. Bonus harian, reward, dan bulanan kan? Nah, terkait bonus harian, saya ngomong sama Pak Bambang, sama orang admin keuangan, saya tidak mau apapun alasannya, nomor rekening sudah benar, kok bonus yang harusnya hari ini cairnya masih besok, alasannya ada aja. Makanya di PT Bisa hampir tidak ada bonus itu telat, betul nggak Bapak Ibu? Itu yang pertama, karena jujurnya kita bonus harian. Jadi fenomena yang terjadi, nanti Anda juga akan rasakan sendiri. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 gajian, tanggal 3 gajian, tanggal 4 gajian, sampai akhir bulan gajian. Kalau ada sebulan sampai tanggal 33, tanggal 33 pun tetap gajian. Namanya orang membangun sebuah sistem, pasti berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian awalnya nikmatilah. Apapun yang terjadi sehari 50.000 nikmati, 100.000 nikmati, syukuri dengan sukacita. Jangan bonus 100.000, bisnis apaan ini? Bonusnya kok cuma segini gitu. Padahal yang Anda bangun hari ini adalah membangun sistem. Anda kadang-kadang tuh harus membandingkan juga. Orang buka perkebunan kelapa sawit, nanam kelapa sawit 5 tahun itu baru buah hasil, betul nggak? Anda join baru seminggu dapat bonus sponsor clothing 120.000, nikmati, syukuri. Makanya dari dahulu Bapak Ibu nyanyinya saya itu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Betul nggak sih? Jadi hidup kita seberat apapun, sesulit apapun,
asal kita syukuri Bapak Ibu, semua terasa nikmat, semua terasa indah. Setuju nggak sih? Setuju. Makanya saya punya kebiasaan Bapak Ibu, dari dahulu kala ini saya berbagi sedikit tips dan ilmu yang saya miliki. Punya kebiasaan 3. Yang pertama, ketika saya mau tidur, saya pasti buat jadwal besok saya mau ngapain. Karena saya percaya, saya belajar dari buku-buku, 70% waktu kita akan lebih hemat ketika kita mau tidur, besok mau ngapain kita sudah buat jadwalnya. Itu adalah yang saya lakukan. Siapa yang tadi malam buat jadwal? Besok mau ngapain? Mau training. Sebelumnya bikin jadwal nggak? Gitu. Ini sederhana Bapak Ibu, tapi betul-betul merubah kehidupan saya. Yang pertama adalah buat jadwal. Setelah itu tidur, bismika Allahumma ya bismika amut, langsung blek tidur. Nah, begitu bangun pagi, sebelum tinggalkan tempat tidur, saya selalu terbiasa Bapak Ibu, saya bersyukur dulu. Pertama, terima kasih ya Allah, Engkau kasih saya kesehatan yang luar biasa, tangan saya kuat, kaki saya kuat, pikiran saya cerdas. Saya ini adalah orang yang sangat beruntung, saya ini adalah orang yang sukses, luar biasa, menginspirasi bagi banyak orang. Bentar lagi mobil saya Ferrari, uang saya puluhan miliar. Selalu, walaupun belum terjadi pada diri kita, saya sudah selalu melakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya lakukan, sebutkan, keluarkan dari mulut saya kata-kata yang positif dulu semuanya. Nah, setelah itu baru lanjutkan dengan apa yang sudah saya tuliskan, jadwalkan saya lakukan. Jadi kalau Mang Ujang tadi, memang orang dimanapun Bapak Ibu yang sukses besar di network marketing itu minimal 3 jadwal, 3 kali presentasi lah. Kalau di multi level marketing 3 kali presentasi Bapak Ibu itu wajib. Dan kata mentor saya juga minimal sehari 3 kali presentasi itu dilakukan. Teorinya gampang, tapi dipraktekannya susahnya minta ampun bagi orang yang cuma ikut-ikutan, betul enggak? Jadi dia harus punya tujuan yang jelas seperti Pak Ujang tadi jelaskan. Tujuan Anda sebenarnya di sini tuh mau ngapain? Mau sukses, mau punya reward yang besar, punya penghasilan miliaran. Nah, ikuti caranya 3 kali presentasi. Kalau dulu saya presentasi 3 kali, tapi saya biasakan 1 hari Bapak Ibu telepon 10 kali, 10 orang. Teleponnya ngapain? Ngerumpi. Bukan ngerumpi Bapak Ibu, tapi memang 1 follow up. Apalagi zaman sekarang ya. Sebenarnya zaman sekarang ini kita menjalankan bisnis ini jauh lebih mudah daripada zaman dulu, betul nggak? Zaman dulu Pak, untuk kita ketemu 10 orang itu butuh waktu bisa 8 jam sehari itu baru bisa ketemu sama 10 orang. Tapi sekarang sehari bisa ketemu sama 50 orang, betul nggak? Caranya gimana? Telepon. Telepon ini penting banget. Jadi kalau Anda mau besar, biasakan sehari telepon 10 orang. Judulnya mau follow up, mau prospek, mau motivasi, atau menjelaskan, mengajarkan, pakai telepon ini dimaksimalkan. Walaupun kita sudah punya jadwal yang offline-nya juga, mungkin isi home meeting, home prospek sehari 3 kali. Anda tahu nggak? Kalau Anda bisa lakukan ini Bapak Ibu 3 bulan, jangan putus. Di bulan keempat mustahil kalau Anda itu posisinya nggak sultan bisa Bapak Ibu 3 bulan. Coba siapa yang pernah melakukan seperti itu Bapak Ibu? Sehari pasti presentasi 3 kali, telepon 10 kali. Ada enggak? Ada enggak? Paling banyak apa? Orang begitu bergabung, begitu join, kopinya dipegang, dilus-lus, disimpan di bawah bantal. Setelah itu prospek temennya 1 orang, weh saya punya kopi bagus ini, beli ya. Ah nggak suka saya dengan gitu-gitu, nggak mau langsung Anda ngelokro, betul nggak? Jadi yang disiapkan pertama kali adalah mental. Makanya Bapak Ibu, sepanjang sejarah saya menjalankan multi level marketing, pengalaman saya Bapak Ibu 90% semua upline tertinggi yang penghasilan tertinggi pasti saya salib Bapak Ibu. Pasti saya salib pengalaman selama ini Bapak Ibu. Kenapa?
karena Upland paling melakukannya cuma gitu-gitu aja. Upland mungkin cuma punya kanan dan kiri, tapi saya bisa sponsorisasi pasti di atas 100 orang pribadi Bapak Ibu. Makanya kalau Anda ke rumah, piagam, sertifikat, Pak Juru, mobil-mobil yang terakhir kemarin MLF saya jalankan sebelum saya membuka perusahaan ini. Dalam 1,5 tahun saya tembus 21 mobil juga. Reward Bapak Ibu. Cara lakukannya gimana? Cara lakukannya intinya ceritakan bisnis ini, jangan disimpan. Anda harus jadi orang yang baik. Jadi orang yang baik berarti harus mau sedekah. Sedekah itu tidak harus uang, tak Bu? Informasi, Anda cerita. Tetangga Anda sudah 10 tahun menikah nggak punya keturunan. Anda punya komik bongkar. Pak, ini ada video. Udah lama nggak punya keturunan. Gara-gara minum komik bongkar punya keturunan. Anda lihat tetangga kiri Anda, dia pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Anda biarkan begitu saja, betul nggak? Pak, ini ada video, banyak testimoni orang nggak bisa jalan gara-gara minum pil ajen ini bisa jalan. Pak, jadi kalau Bapak misalnya nggak ada efek, satu botol ini nggak usah beli lagi. Gitu aja, gampang nggak kira-kira? Kalau Bapak nggak mau, nih tak kasih sampel 3 butir. Kalau Anda ngasih sampel 3 butir, besok pasti nyari lagi Bapak Ibu. Betul nggak? Apalagi pil hitam itu loh Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi intinya bisnis ini, Anda targetnya Bapak Ibu itu bukan lagi bukan kaisar, sultan muda atau sultan bisa, tidak, tapi maestro Bapak Ibu. Makanya di Yogyakarta nanti Anda juga akan merasakan semua, bagi yang fokus dan konsisten dengan komitmen perusahaan ini. Kita di Yogyakarta ada ML, apa itu? Maestro Resident. Insya Allah ini adalah perumahan termewah nomor 1 di Yogyakarta. Perkumpulannya para maestro Bapak Ibu. Maestro Medi bisa nanti semuanya di situ. Walaupun rumahnya di Tulungagung, tapi tetap aja punya rumah di situ. Ciri-cirinya maestro PT bisa itu ciri-cirinya gimana? Minimal punya penghasilan 1 miliar. Jadi bukan cuma pajero kedua, bukan. Minimal punya penghasilan 1 miliar rupiah per bulannya. Above itu baru Anda bisa maestro. Caranya gimana? Punya penghasilan di atas 1 miliar. Ya udah, jangan hitung-hitungan sama diri Anda. 3 bulan Anda lakukan seperti yang saya katakan tadi. Itu sudah minimal 90% Anda pasti jadi maestro, karena organisasi Anda itu pasti terbentuk Bapak Ibu. Kenapa saya cerita seperti ini? Jujur, saya sendiri adalah pelaku. Sehingga ketika membuat satu sistem, apalagi Anda lihat di plan C-nya kita ya. Siapa yang sudah pernah CLP di sini? Siapa yang sudah menikmati bonus CLP di sini? Wow, luar biasa ya. Itu adalah bonus pemanasan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bonus harian 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta harian itu yang Anda nikmati itu adalah bonus untuk operasional. Kalau plan B itu adalah untuk jalan mobil untuk Anda operasional. Tapi masa depan Anda sesungguhnya itu adalah di plan C-nya itu loh Bapak Ibu. Anda betul-betul bisa menikmati bonus unlimited tanpa batas. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, saya ngomong diskusi terus sama Pak Bambang. Kita dirikan perusahaan ini. Tujuannya adalah kita ingin mengangkat derajat masyarakat Indonesia, orang yang tidak mampu jadi mampu, orang yang miskin jadi kaya. Gimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita membangun satu sistem yang dimana hasil yang ada masuk ke perusahaan kembalikan lagi ke mereka. Gitu loh. Makanya saya ini bicara soal plan A Bapak Ibu. Dalam waktu yang tidak lama ini kita ingat, bukan merubah marketing plan, tapi kita menyempurnakan marketing plan. Bagaimana caranya? Orang yang baru join pun dia bisa menikmati hasil yang besar. Mas, di PT Bisma itu marketing plan-nya berubah-berubah katanya. Tidak berubah-berubah, tapi disempurnakan. Dulu poin untuk bonus pasangan itu berapa? 37.500, betul? Sekarang berapa? 50.000. Digedein, dibilangnya ganti marketing plan. Terus apa lagi?
Bonus sponsor yang dulu satu poinnya 30.000 sekarang jadi 40.000. Nah sebentar lagi Bapak Ibu, contoh, bukan contoh, tapi ini sudah siap-siap ketuk palu. Kan ada yang contoh, Pak, bonus pairing, bonus pasangannya itu bisa nggak digedein lagi untuk di PT bisa, biar kita bisa dapat uang lebih banyak lagi. Nah sekarang kita ini sangat menghargai orang yang betul-betul bekerja. Ini boleh dicatat. Jadi dalam waktu yang tidak lama ke depan ini kita akan launching marketing plan ternew untuk PT Bisa tanpa mengurangi yang ada, tapi justru nambah Bapak Ibu. Harganya tetap, marketing plan-nya tetap, hanya ditambahkan satu bonus yang namanya adalah bonus leadership. Contohnya yang menikmati siapa? Karena ini nanti akan gede banget. Yang menikmati adalah namanya leadership, berarti mengembangkan jaringan kanan dan kiri, ya Pak ya? Nggak cuma sebelah saja kan? Dan yang kedua harus ada target dalam 1 bulan. Pertama minimal dia terjadi 10 pasang. 10 pasang bisa paham? 10 pasang itu gimana? 10 poin kanan, 10 poin kiri pertumbuhannya, artinya dalam 1 bulan itu adalah 10 poin. Itu syarat yang pertama. Gimana kalau terjadi 1 bulan 20 poin akumulasi? Dapatnya double. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah minimal dia lakukan CLP. Gampang nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa. Yang ketiga syaratnya minimal dia ambil paket joinnya adalah agen above. Maka dia akan dapat bonus leadership yang akan dibagikan itu setiap tanggal muda. Jadi Anda dalam 1 bulan gajian harian jelas 30 kali. Yang kedua, bulanan setiap tanggal 15 gajian CLB. Setiap tanggal 5 bagi entrepreneur gajian. Sebelum tanggal 5 juga untuk orang yang 10 poin dalam 1 bulan kanan kiri dia juga gajian leadership Bapak Ibu. Jadi tiada hari tanpa gajian. Bapak kerja di perusahaan manapun, mentok-mentoknya sebulan sekali Pak, betul nggak Pak? Gajian. Tapi di PT Bisa setiap hari gajian, kemudian sebulan ada berapa kali gajian. Dan khusus bagi mereka yang joinnya di sini ada yang entrepreneur, ada. Selamat bagi Bapak Ibu yang entrepreneur. Anda adalah orang pilihan para guru. Kenapa? Karena di bonus leadership ini, kalau member yang biasa 10 poin kanan kiri dia dapat 1 share bonus leadership, khusus entrepreneur dia dapat double. Jadi ketika entrepreneur misalnya terjadi 10 poin kanan kiri perkembangan, ini akumulasi loh ya. Kalau 1 share-nya misalnya 2 juta, semua dasar 2 juta, tapi karena dia entrepreneur dapatnya berapa? 4 juta. Double Bapak Ibu. Keren gak kira-kira? Keren. Dan Anda tahu, dari sini saja nanti akan lahir banyak sekali jutawan-jutawan baru di perusahaan ini. Dan saya yakin bahwa PT Bangun Insan Sukses Amanah ini akhirnya menjadi perusahaan mercusuar terbesar bonusnya untuk di Indonesia Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa? PT Bisa ini awalnya didirikan tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi orang yang baru di PHK dari pabriknya begitu melirik PT Bisa ini gimana caranya joinnya, oh ternyata 350 udah bisa join, oh ternyata jadi agen dia ketika target 1 bulan 10 poin kanan kiri dia bisa punya penghasilan di atas UMR yang dia pernah dapatkan di pabrik. Ini aja kan luar biasa padahal Bapak Ibu. Untuk 10 pasang dalam 1 bulan, kalau orang yang bangun organisasi itu kecil apa kecil banget? Kecil banget Bapak Ibu, betul nggak? Di breakdown aja 10 poin kanan kiri dia cukup punya 10 kanan 10 kiri yang 1 bulan masing-masing ngajak 1 orang saja itu kan sudah 10 poin. Tapi kalau yang diajak 2 orang, 1 bisnis, 1 agen kan udah 10 poin juga Bapak Ibu, betul nggak? Nah dengan seperti ini akhirnya apa? Gulungan akan terjadi, semua orang akan ngejar posisi ini.
Kenapa? Karena bonus leadership ini adalah bonus harga diri, gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait yang entrepreneur. Ini saya sampaikan. Di sini coba yang entrepreneur. Sekali lagi angkat tangan. Wow, ada 1.500 orang ini ya. Fenomena yang terjadi hari ini, yang entrepreneur ini, ya banyak orang yang bergabung entrepreneur, tapi dia menganggap mungkin bahwa ini adalah investasi. Di PT Bangun Insan Sosial Amanah ini kayak investasi, pokoknya masuk sekali, setelah itu gajian setiap bulan sampai ahli waris. Sementara dia langsung asik gabung di bisnis lain, jalankan di sana dan tidak pernah pikirkan bisnis ini sama sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak banget Bapak Ibu. Padahal yang namanya royalti gaji bulanan entrepreneur ini adalah hadiah dari perusahaan, yang perusahaan pun akan komitmen membayarkan sampai kapanpun bagi orang yang ikuti aturan. Betul nggak? Nah sekarang 3% kita bagikan kepada 1.000 orang. Padahal entrepreneur yang aktif itu katakanlah tidak sampai 50 orang. Betul nggak? Nah bayangkan Bapak Ibu, ketika kita bisa rangsang bagaimana caranya para entrepreneur ini aktif. Nah makanya ini belum ketuk palu, tapi kedepannya saya pengen betul-betul menghargai para entrepreneur ini yang betul-betul mau bekerja, yang betul-betul mau aktif. Ya minimalnya dalam 1 bulan itu kebutuhan untuk produk kesehatan gak usah ambil di perusahaan lain lah, ambillah di perusahaan yang hari ini janji sumurnya dia juga kan. Contoh 1 bulan belanja lah Biocipres 2 botol 500.000, bisa nggak sih? Bisa. Gampang nggak sih? Gampang. Baru dia bisa dapatkan royalti. Gimana caranya? Banyak entrepreneur yang dia nggak mau CLP misalnya ada persyaratan 1 PIN, tapi dia nggak mau sama sekali. Ya udah, yang menikmati berarti 3% itu dibagi kepada entrepreneur yang memang benar-benar dia minimal nganggap dirinya masih ada di perusahaan, mengalihkan produk untuk konsumsi hariannya itu ngambil di perusahaan ini. Yang harusnya dibagi kepada 1.000 orang, akhirnya kita bagikan kepada 50 orang. Gede banget nggak kira-kira entrepreneur itu? Gede banget. Makanya akhirnya apa? Orang di luar sana tidak suka, tidak ragu berbondong-bondong untuk ambil posisi entrepreneur itu loh Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya gabung entrepreneur, tapi ternyata saya nih baru join tanggal 5 ini saya join tanggal 31, tanggal 5 lalu gajian. Berapa Bu Sri Utami? 5 juta. Wah, 5 juta. Lah kok bisa? Nah, itulah karena yang dihargai adalah orang yang memang betul-betul bekerja. Anda 500.000 sebulan itu sudah dianggap bekerja Bapak Ibu. Tapi yang jadi persoalan itu banyak sekali laporan masuk. Pak, ini loh, entrepreneur ini atas nama ini dia sudah jadi leader di perusahaan A, di perusahaan B, malah dia jelek-jelekin PT Bisa segala macam. Itu saja. Bagi saya Bapak Ibu, perusahaan berkomitmen tidak akan ada pendeletan